Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa'ada wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ibu bapak sekalian, mohon izin sejenak walaupun mungkin barangkali 5 atau 7 menit ke depan untuk memberikan materi sedikit saja bagi kita semuanya dalam rangka untuk saling tanasuh sama tazkirah, saling mengingatkan dan saling memberi nasihat itu untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semuanya, yang telah mempertemukan kita semuanya dalam suasana baik, di tempat yang baik, dalam acara yang baik. Hari ini kita acara iftar jama'i, yang ini buka puasa sunnah bersama. Ini terus kita laksanakan setiap bulan sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terima banyak amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam tentunya tak lupa kita hadirkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian serta adik-adik dan aku semua juga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin belakangan ini agak sedikit dikejutkan dengan beragam peristiwa di pangkalan Filipina, peristiwa-peristiwa yang mengenaskan sebenarnya, yang berharap kita semoga itu tidak terjadi kepada diri kita semuanya, pada keluarga kita, pada lingkungan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dalam hal ini ada baiknya kalau sedikit saya memberikan materi tentang kembali mengingat tentang rukun iman. Ada berapa ibu-ibu rukun iman? Ali, ada berapa rukun iman? Ada 6. 6 lebih. Ada 6 ya. Apa aja yang rukun iman yang 6 itu? Yang pertama adalah amantu billah, beriman kepada Allah. Amantu billahi wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya. Amantu billahi wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir, hari akhirat, hari kiamat yang terakhir. Wal qada'i khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Itu dia rukun iman yang memang mesti harus kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita masing-masing semuanya. Yang dengan rukun iman inilah akan mengokohkan kita dalam menjalankan hidup di dunia ini. Karena dinamika hidup di dunia ini cukup keras ya. Dinamika hidup di dunia ini memang cukup sangat keras lah pertarungannya ya, permasalahan. Karena memang dunia ini tempatnya ujian, dunia ini tempatnya permasalahan hidup. Kalau kita nggak kuat dengan keyakinan dan keimanan kita, memang terjadilah sebagaimana yang telah terjadi itu. Ya, kemarin sempat bunuh diri ya. Ya Allah, ya, padahal orangnya masih muda ya. Orang yang masih muda, orang yang muda, pekerjaannya mapan, hidupnya mapan, kok bisa terjadi seperti itu? Wallahu a'lam bishawab kan? Tapi ini mesti dari latar belakang, karena mungkin sudah terlalu menumpuk beban hidup di seorang seperti itu. Karena ada iman kita, iman amantu billah, beriman kepada Allah. Ini harus kita yakin bahwa dalam setiap permasalahan hidup apapun, Bu, dalam permasalahan sebesar apapun permasalahan hidup kita, besar masalah hidup kita, tapi kita yakin bahwa Allah maha besar, ya kan? Kita harus mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi permasalahan hidup itu ada tempat sandaran kita. Makanya dalam surat Al-Ikhlas itu sebagai konsep dasar keimanan itu surat Al-Ikhlas itu. Konsep dasar keimanan itu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ayat yang kedua lagi, Allahus samad. Apa artinya? Allahus samad, Allah tempat kita bergantung, menggantungkan harapan. Kepada Allah lah semua kita mengarahkan harapan-harapan kita itu, keinginan kita itu ya kan, cita-cita kita ya. Dan semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup ini kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan?
Kemarin saya mendengar ceramah dari seorang ustadz dan dia mantan mualaf berkebangsaan negara asing, tapi dalam Facebook sih, ya. Ketika dia sebelum masuk agama Islam dia menganggap bahwa memang Islam ini keras, katanya. Islam ini intoleran, Islam ini ajarannya nggak jelas, katanya. Islam ini Tuhannya nggak nampak, nggak ada dan segala macamnya. Tapi begitu dia masuk Islam, Pak Bu, begitu dia masuk Islam menyatakan apapun yang datang kepada saya ucap alhamdulillah. Artinya apa? Baik datang yang datang alhamdulillah, buruk pun yang datang alhamdulillah. Karena apa? Karena belum tentu yang buruk datang kepada kita itu memang buruk untuk kita, kan? Belum tentu. Ada ayatnya disebut ya. Ada ayatnya di dalam Al-Quran disebutkan begini. Asa untuk kau syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau tidak senang terhadap sesuatu ini, tapi itu baik untuk hidup kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi engkau senang terhadap sesuatu itu, tapi ternyata itu buruk buat kamu. Jadi ibu-ibu dari ayat ini sebenarnya dapat kita simpulkan sedikit. Ketika kita datang musibah kepada kita, belum tentu itu adalah buruk buat kita sebenarnya. Ada hikmah besar di balik musibah-musibah itu. Jadi ini yang harus kita kembalikan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang pertama yakni amantu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah semua diserahkan kepada Allah, insya Allah nggak ada yang risau hidup ini, nggak ada galau hidup ini, insya Allah. Ya, jadi serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menjalani titahnya saja, hanya menjalani apa yang Allah perintahkan kepada kita, itu aja. Lebih daripada itu Allah yang mengatur kehidupan kita semuanya. Insya Allah ini semua kita semuanya Allah yang maha mengatur. Yang penting kita berada di dalam koridor yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk kita semuanya. Mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.